Welcome to day 2 of our mini podcast. Kak, aku langsung tembak aja pertanyaannya, Kakak. Kalau kita bicara soal perdamaian dan teknologi, apa sih masalah utama yang Kak Josephine lihat dari generasi saat ini? Oke. Coba ya, ini Kak Mike juga aku mau Iya. nanya nih, Oke, gantian nih oke. sebelum ditembak dan aku jawab. Oke, aku mau ditembak juga. Aku mau nanya nih. Iya. Eh, Kak Mike pernah lihat berita terkait misalnya harga gas naik jadi 30.000 satu tabung. Iya, benar. Itu bener atau enggak? Eh, kayaknya bener atau enggak? Gimana, Kak? Nah, ini yang rancu banget dan bahaya banget dari Iya. media sosial dan teknologi. Kita nggak akan pernah tahu tentang apakah itu benar, atau Iya. itu hoax, atau itu misinformasi, dan ataukah itu memang keadaan realnya seperti itu. Sampai kita benar-benar memastikan itu ke faktanya atau ke lapangannya seperti apa. Betul. Contohnya lagi, pernah dengar nggak misalnya, contoh ya, presiden kita yang lama gitu ya, presiden ke-7 kita gak punya ijazah katanya. Is it correct? Gimana ya kalau saya beropini takutnya kenapa ya, tapi kalau dari yang aku lihat kebanyakan itu informasi-informasi yang kita dapat tuh rancu. Iya. Yes, inilah yang dibilang sama media gitu kan. Gimana media itu bisa menggiring seluruh opini dan seluruh apa yang masyarakat pikirkan Iya. langsung gitu loh. Heeh. Dan menjadikan banyak banget nih perspektif-perspektif yang harusnya bisa dilihat jadi nggak kelihatan. Oke. Kalau dulu kita di zaman perang gitu ya, atau di zaman-zaman bahla lah ya dulu banget gitu ya, propaganda itu dilakukan lewat apa? Lewat berita. Nyebarin hoax kan, Iya. pasang poster, kasih tahu dari satu mulut ke mulut lain. Betul. Tapi it takes time kan ya. Itu butuh waktu setahun, 2 tahun, bahkan sampai 5 dan sampai 10 tahun untuk mereka bisa dapetin gainnya, dapetin Iya. oh bener nih gitu. Karena kan kebohongan yang diulang berulang kali lama-lama kan menjadi kebenaran. Iya. Nah, ini yang terjadi ketika kita di media itu dengan mudahnya kita bisa akses semuanya. Informasi kita nggak bisa sortir mana yang benar, mana yang enggak. Mana yang hoax, mana yang fakta. Mana yang misinformasi, mana yang fakta. Nah, ini yang harus kita punya sebenarnya sebagai anak muda untuk kita bisa memilah kira-kira konten mana sih yang benar, kira-kira konten mana sih yang nggak benar. Nah, di sini inilah yang disebut gak adanya perdamaian di dunia ini yang terjadi ketika informasi-informasi ini masih diolah-olah terus. Oke. Gitu. Kalau kita kan tadi Kak Josephine ngomongin tentang perdamaian kan. Kalau tentang perdamaian di teknologi ini, masalah utama yang Kak lihat dari generasi kita ini tuh apa sih? Oke, aku pengen nanya gini. Iya. Sering gak lihat orang berantem di komen? Wah, itu mah setiap hari Kak. Aku lihat nggak di Instagram, nggak di TikTok. Penyebabnya apa? Opini. Beda opini. Betul. Padahal menurutku beda opini wajar. Iya. Karena setiap orang punya pemikirannya, setiap orang punya cara berpikirnya. Iya, mereka wajar-wajar aja untuk kita beda pendapat, untuk kita beda opini. Kenapa harus diberantemin? Iya, Kenapa itu harus jadi sebuah pertengkaran yang akhirnya menimbulkan geng A gak suka sama geng B hanya karena beda opini. Dan itu semua terjadi di media sosial. Itu semua terjadi di digital yang sedang kita pegang setiap hari. Bangun tidur apa yang kita lihat? HP. Handphone. Mau tidur apa yang kita lihat? HP. Handphone. Iya. Gak ada yang lain kan? Nah, ini penyebab utamanya, dimana ketika kita lihat nih, oke lah misalnya sekarang lagi ada perang gitu ya di Rusia, Ukraina, terus kita lihat juga ada persitegangan di antara China, Taiwan, Iya, betul. terus ada juga mungkin yang di Palestina, Israel. Hari ini kita nggak pernah tahu karena di dalam namanya perang pasti ada titik tuh dimana kedua belah pihak pasti punya salah dan benarnya. Betul. Kita harus ngeliat itu secara objektif gitu. Nah, ketika kita masuk ke dalam dunia digital, ke dalam dunia teknologi ini, di mana kita banyak lihat lewat layar nih ya, kita kan nggak bisa pilih. Iya, betul. Kita hanya bisa baca, lihat, oh yang ini menurut gue bener, yang ini menurut gue nggak bener. Ketika kita ngambil keputusan-keputusan yang kayak gitu, itu kan mempengaruhi cara pikir kita secara nggak langsung. Iya.
Tiba-tiba bisa jadi aku nggak pernah ketemu Mike Iya, misalnya. heeh. Gue lihat lu nih, dari sosial media temen gue jelek-jelekin lu. Mike itu orangnya gini gini gini. Gue ketemu lu kesel gak? Kesel lah pasti. Padahal kita nggak pernah ketemu sebelumnya. Makanya. Separah itu men. Itu yang terjadi di dunia kita sekarang. Makanya kita perlu banget nih membangun budaya atau membangun anak-anak mudanya, generasi mudanya, untuk kita bener-bener bareng-bareng, ya nggak apa-apa, perbedaan itu Iya, biasa aja. Indonesia tuh adalah negara yang paling punya banyak perbedaan loh. betul. Kita 5 pulau besar berbeda, kita punya 17.000 suku, kita punya berapa ribu bahasa. Serius, kita tuh kaya banget tentang Iya. hal itu. Masa iya kita bisa dipecah belah dengan hanya yang kayak gitu? Gitu loh. Jadi kalau misalnya ditanya apa sih hubungannya antara perdamaian sama teknologi? Mhm. Simple aja sebenarnya. Ketika kita lewat teknologi kita bisa endorse perdamaian atau kita bisa memicu pertengkaran. Iya, Gitu. betul. Nah, aku mau tanya juga, kira-kira kenapa gerakan ini tuh tentang mengendorse perdamaian kata Kak Josephine tadi itu sangat penting untuk anak muda yang mulai gitu. Oke. Kakak juga tahu ya harusnya ya, Indonesia ini lagi bergerak ke 2045, di Iya. mana bonus demografi itu paling tinggi. Mhm. Kita pemilih Gen Z, Gen Alpha, dan Gen Millennials, mungkin masih sebagian Millennials, itu akan menjadi suara atau populasi terbanyak, Betul. which is 50% lebih gitu ya. Kalau hari ini generasi mudanya nggak aware tentang hal ini, kita loh yang kepecah belah nanti di Iya. 2045. Jadi memang harus di start dari sekarang, dari kita gitu. Oke. Dimana awareness itu kita bangun bersama, kita pupuk bersama, supaya one day kita juga yang nikmatin bersama gitu. Keren banget ya. Oke. Nah, apa sejak awal tuh Kak Josephine udah ngelihat bahwa gerakan ini itu menyentuh isu perdamaian dan transformasi sosial lewat teknologi? Oke, sebenarnya simple sih, dimana kita berjejaring, Iya, itu kan pasti butuh yang namanya komunikasi ya. betul. Komunikasi bisa langsung, bisa nggak langsung. Mhm. Saat ini komunikasi tidak langsung atau lewat media atau perantara kayak handphone, Zoom, Google Meet, kayak gitu-gitu tuh lebih sering kita lakukan kan sebenarnya dibanding kita interaksi langsung. Iya, betul. Beda sama beberapa tahun sebelumnya. Apalagi zaman sebelum pandemi. Itu dimana kita masih sering ketemu, ngafe bareng, Mhm. ketemu, ngobrol bareng, meeting harus di kantor. Sekarang setelah pandemi semua berubah. Mhm. Semuanya jadi hybrid, semuanya Lewat jadi digital ya. digital, bisa Iya. lewat mana-mana. Nah, ini yang membangun jadi kayaknya ini percepatan dan pergeseran yang cukup cepat deh. Mhm. Apalagi Indonesia ini kan kayak tadi terdiri dari 5 pulau ya besar. Betul. Kalau kayak kita tinggal di negara China, di Rusia, di Amerika, mereka tuh nggak kepecah sama laut. Mereka tuh salah satu daratan. Transportasi lewat darat ke darat itu Gampang. jauh lebih mudah daripada kita harus nyebrang laut. Tuh. Indonesia kenapa bisa beragam banget? Ya karena kita kepecah sama laut. Tapi kita bisa buktikan bahwa kita sudah hampir berarti berapa puluh tahun ya ini ya, udah berarti tahun ini mungkin sekitar 80 tahun Iya, ya. 80 tahunan lah 80 kira-kira. tahun nih kita ya berdiri gitu ya. Kita bisa loh stay bareng-bareng, masih tetap solid, masih tetap dari orang Sumatera ngobrol sama orang Jawa bisa ketemu dengan baik-baik, bisa ngobrol, bisa sepemahaman, nasionalisnya juga sama-sama tinggi gitu ya. Itu kenapa? Ya karena itu nilai-nilai yang kita bangun dari awal, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai dari Undang-Undang Dasar 45. Itu kan yang memupuk kita supaya kita tetap ada di satu page yang sama, di Iya, satu halaman betul. yang sama. Nah, seharusnya adanya teknologi dan adanya digital ini justru membawa pesan ini ke seluruh negara kita, ke Iya. seluruh negeri kita, sampai yang di Papua, sampai yang di pegunungan, sampai yang di entah pulau apa, itu harusnya mereka semua tahu tentang berita itu. Mhm. Nah, ini yang lagi kita lihat gitu, arah pergerakannya ke sana sehingga media lewat digital dan teknologi menjadi sebuah peranan yang sangat penting untuk penyebaran tentang gimana sih perdamaian itu harus kita dapatkan bersama gitu. Wah, seru banget ya yang kita obrolin pada hari ini. Semoga obrolan ini bisa jadi semangat buat teman-teman yang dengerin biar jadi bagian dari perubahan. Tunggu kita di Day 3 ya.